Mari kita membaca Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Keluaran 20 ayat 12, saya mengajak kita membacanya bersama-sama. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, berikanlah kami firman yang membuat kami dicerahkan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lihat di dalam kehidupan kami. Tuhan, berikanlah kami firman, sehingga kami dicerahkan, sehingga kami tahu apa yang harus kami lihat dari Tuhan yang tidak dapat kami lihat. Biarlah apa yang kami dengar membuat kami mengenal Tuhan kami, dan apa yang kami dengar membuat kami mengerti bagaimana harus hidup di dalam peperangan melawan dosa, melawan setan, dan melawan maut. Kami mohon anugerah Tuhan, berikanlah kami firman yang penuh kuasa, berikanlah kami penyertaan dari Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu yang hina ini dipakai oleh Tuhan secara berlimpah. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, pakailah kami untuk hidup di dalam kemenangan, dan biarlah firman-Mu menuntun kami menghidupi kehidupan yang Tuhan inginkan kami jalankan di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-12 ada hukum yang kelima yang mengandung janji. Di dalam surat Paulus mengingatkan pentingnya perintah ini karena di dalam perintah ini ada janji. Janji apakah? Di dalam ayat ini dikatakan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Lanjut umurmu. Ada usia panjang menikmati berkat Tuhan. Saudara, apa arti lanjut umurmu? Apakah simply hanya berbicara tentang usia yang panjang? Oh, kalau engkau hormat kepada orang tua, nanti usiamu akan panjang. Nanti 80 tahun, 90 tahun, bahkan mungkin 100 tahun. Tapi saudara sekalian, umur yang panjang tidak bicara soal panjangnya hidup. Panjang umur itu berbicara tentang limpahnya hidup yang dialami. Jika saudara hidup 100 tahun, apakah 100 tahun itu penuh dengan kelimpahan atau tidak? Yakub adalah orang yang lanjut usianya. Tapi ketika bertemu dengan Firaun tanya usianya. Yakub mengatakan, hidupku di dalam penderitaan adalah sekian. Dia bukan orang yang merasa dirinya panjang umur. Karena walaupun usianya banyak, tapi kebanyakan usianya dipakai untuk meratapi anaknya yang dia kira mati. Ini kesedihan Yakub yang sulit diterima oleh siapapun yang belum mengalami. Seorang teolog dan juga filsuf dari Amerika bernama Nicholas Walter Storff. Waktu itu dapat kabar, anakmu umur 21 jatuh ketika mendaki dan sudah meninggal. Kami minta engkau mengidentifikasi mayatnya. Dengar ini, dia merasa seperti dunianya runtuh. Dia merasa hidupnya berakhir. Tapi nafas masih ada, kesadaran masih ada. Dia dengan syok mendengar berita. Lalu dia tidak bisa berkata-kata. Dia cuma ikut petugas yang arahkan dia ke dalam tempat di mana mayat anaknya disimpan. Dia tidak bisa berbicara, dia tidak tahu harus berpikir apa. Dia merasa seperti dunianya stall, seperti tidak ada kehidupan. Tetapi dia masih sadar dia ada. Maka ketika diajak masuk, dia terus kembali kepada kesadaran, lalu langsung berdoa kepada Tuhan. Tuhan, harap bukan dia yang ada di meja penyimpanan mayat. Harap bukan anakku yang mereka temukan. Dengan seruan terus menerus, selagi kakinya masuk ke dalam ruangan tempat mayat itu disimpan, dia terus berdoa kepada Tuhan, tolong biar ada kesalahan, biar ini bukan anakku. Dia sampai di tempat di mana ada mayat seorang anak muda dibaringkan. Lalu petugas membuka, tutup yang menutup mayat itu, membukanya sampai bagian leher. Waktu sampai bagian leher, Walter Storff tahu ini anaknya. Kemudian penutup dibuka sampai bagian dada, dan petugas dengan penuh pengertian bertanya kepada Walter Storff, turut berduka jika ini memang anakmu, tapi kami harus tahu dari mulutmu. Silakan ambil waktu yang diperlukan untuk mengamatinya dan beritahu kepada kami apakah ini benar anakmu atau tidak. Walter Storff langsung mengatakan, tidak perlu banyak waktu. Ini anak saya.
Dia langsung sentuh pipinya dan dia mengatakan, saya merasakan pipi yang dingin sekali. Ini bukan pipi orang yang hidup. Ini adalah pipi dari seseorang yang sudah tidak lagi ada nyawa di dalamnya. Maka setelah itu dia tidak bisa titikan air mata karena dia shock. Dia terus berada dalam keadaan seperti ini. Sampai di rumah dia menangis sejadi-jadinya. Dan dia mengatakan, ini pengalaman adalah pengalaman yang sangat berat yang tidak seharusnya dialami oleh siapapun ayah di dunia ini. Dia kehilangan anaknya dan dia merasa begitu bersedih. Dia sangat hancur hatinya dan dia merasakan apa artinya kehilangan pada momen itu. Maka tahun-tahun ke depan setelah dia lewat, dia akhirnya menjadi berkat karena dia menulis di dalam kesedihannya, Lament for a Son. Sebuah tangisan bagi seorang anak. Nah saudara, bertahun-tahun setelah peristiwa itu, dia menyadari dia mendapatkan hikmat yang luar biasa besar. Hikmat bertahan hidup di dalam segala sakit hati yang mengiris. Dia baru mengerti, hidup harus dijalani di dalam Tuhan, no matter what. Apapun yang terjadi, hidup harus dijalankan. Ada kesulitan, harus jalan. Ada beban berat, harus jalan. Nah maka ketika orang mengatakan, saya hidup panjang, 147 tahun, 150 tahun, 156 tahun. Tapi kebanyakan di dalamnya adalah duka cita dan penderitaan. Ini bukan usia panjang yang dimaksudkan. Usia panjang yang dimaksudkan adalah usia yang sebagian besarnya diisi oleh damai sejahtera. Tapi saudara sekalian, apakah hidup bisa dijalani dengan jaminan ada damai sejahtera? Ternyata tidak. Tapi apakah kita bisa punya bagian memperjuangkannya? Ternyata iya. Jika saudara berjuang untuk punya hidup yang baik, maka kehidupan yang buruk yang menjadi sesuatu yang dialami akan memberikan faedah jauh lebih besar kepada saudara sekalian ketimbang saudara tidak pernah berjuang dan hidupnya lurus. Orang berjuang untuk hidup baik tapi mengalami segala kesulitan, dia boleh bersuka cita lebih dari yang lain. Karena di dalam kitab suci, urutan sukacita ada 3 level. Urutan pertama adalah sukacita yang sementara. Ini urutan paling rendah. Di dalam Alkitab ada perbedaan antara kesenangan pesta yang sementara dengan kesenangan yang stabil. Di dalam shalom, di dalam damai untuk jangka waktu yang panjang. Ada orang cuma senang kesenangan singkat. Mau pesta, mau senang-senang, mau lampiaskan hawa nafsu. Tapi membunuh kesenangan yang lebih besar. Ini kebodohan yang luar biasa. Siapa yang pilih kesenangan singkat, lalu membunuh kesenangan besar, dia sesungguhnya adalah orang bodoh. Orang bodoh harus belajar. Orang bodoh jangan mau hidup dalam kebodohan. Orang bodoh harus bertobat dari kebodohannya. Dan mulai hidup di dalam hikmat. Abaikan kesenangan yang membunuh kesenangan lebih besar. Karena kesenangan apapun yang bunuh kesenangan lebih besar, itu kesenangan yang membuat saudara rugi. Ketika ada satu orang menjelaskan apa itu judi, dia menjelaskan dengan cara yang sangat unik. Waktu ditanya, kenapa judi merusak masyarakat? Dia mengatakan, karena judi adalah investasi di mana engkau memberikan $100 dengan jaminan pasti di dalam keadaan waktu yang panjang, jaminan engkau akan kehilangan 10 kali lipat. Wah, semua orang bingung. Bukankah ada game teori? Bukankah di dalam dunia statistik ada perhitungan untuk permainan judi? Dan perhitungan ini memberikan ada kemungkinan bahwa orang bisa mendapatkan keuntungan dan menang. Ini bagian dari statistik. Saudara kalau belajar ilmu statistik, saudara akan tahu ada bidang yang mempelajari game teori. Di mana teori-teori dari permainan judi itu dipelajari secara statistik. Dan yang bisa menguasainya bisa mendapatkan keuntungan dari ilmu statistik untuk judi. Wah, saudara dengar ini langsung keluarkan catatan, langsung keluarkan bolpen. Bisa menang judi, Pak. Coba kasih tahu caranya dari ilmu statistik. Tapi saudara, ilmu statistik ini dikuasai oleh bandar. Jadi kalau saudara bilang, saya mau kuasai, terlambat. Ada yang sudah lebih dulu menguasai. Nah maka orang ini mengatakan, apa itu judi? Kenapa dia buruk bagi masyarakat? Karena ini adalah satu investasi dengan kepastian rugi 10 kali lipat di dalam jangka waktu, di dalam perhitungan yang berkait. Jadi 1 minggu engkau terus konsisten judi, rugi 10 kali lipat.
Dalam minggu yang kedua engkau konsisten judi, kerugian akan berlipat ganda. Kalau saudara ternyata bisa menang, dalam jangka panjang kerugiannya akan sama lagi. Karena kalau kerugianmu tidak dipastikan, gak ada bandar judi yang mau. Kenapa bandar judi selalu untung? Kenapa perjudian begitu baik di dalam penghasilan? Kenapa orang-orang yang melakukan ini kaya bukan main? Jawabannya satu, karena pemain selalu kalah dan bandar selalu menang. Nah, saya dapat pengalaman berrelasi dengan orang-orang yang sangat hobi main judi. Dan kalau pergi ke tempat judi, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bergaul dengan teman-teman seperti ini. Saya banyak dipengaruhi oleh dosa-dosa mereka. Tapi tidak pernah satu kali pun ikut di dalam judi. Saya pikir kalau Tuhan tidak tahan, mungkin saya sudah jadi pecandu yang menghancurkan perekonomian saya sendiri. Anugerah Tuhan masih tahan saya. Tapi saya melihat betapa limpahnya dunia perjudian itu. Masuk, tawarannya begitu besar. Diberikan banyak sekali hadiah. Orang baru masuk ke tempat judi itu dapat door prize kagetan. Mendadak bisa dapat hadiah ini, hadiah itu, diberikan ini, itu. Dan kita heran, kok bisa ya kita diberi begitu banyak? Jawabannya adalah karena bandarnya sudah sangat kaya. Kenapa bisa sangat kaya? Karena dia sudah ambil begitu banyak kemenangan dari orang-orang bodoh yang tidak mengerti caranya perhitungan statistika di dalam keuntungan perjudian. Nah, maka saudara sekalian, kalau ada orang mau judi, dia mesti tahu biaya yang dia keluarkan akan dihantam sehingga dia rugi 10 kali lipat dari biaya yang dia keluarkan. Itu investasi terbodoh. Nah, demikian ketika orang menikmati kesenangan singkat, kesenangan ini menghancurkan kesenangan sejati. Yang sejatinya Tuhan ingin saudara nikmati di dalam kelimpahan. Tidak ada shalom, tidak ada damai sejahtera. Yang ada hanya kesenangan yang mematikan. Dan setiap orang yang pernah jatuh di dalam dosa, kecanduan, dosa yang menghancurkan, hal yang indah ke depan, dia akan rasa begitu tersiksa, dia akan sadar saya orang bodoh, dan dia mulai mendevelop kebencian terhadap setiap dosa yang membuat dia menikmati hal yang singkat, tapi membuat dia rugi hal yang sangat damai yang mungkin diperoleh di dalam hidupnya. Maka saudara sekalian, orang yang bersukacita di dalam sukacita singkat, itu orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Lalu bagaimana? Kejarlah sukacita yang kedua. Sukacita yang kedua adalah hidup di dalam kedamaian, hidup yang stabil, hidup yang tenang. Di dalam kitab suci ada kalimat bijak dikeluarkan oleh raja bernama Nebukadnezar. Dia mengatakan ketika dia akhirnya mengungkapkan pengalaman menjadi seorang yang seperti sapi, dibuat gila oleh Tuhan, lalu makan embun, minum embun, makan rumput dan telanjang di halaman istana. Jadi gila seperti seekor sapi. Nah, waktu dia sudah sadar, dia berdoa dan mengatakan, aku adalah raja yang hidup dengan senang dan hidup dengan tenang. Nah, ini raja berhikmat. Dia mau senang, dia bisa ambil anggur yang terbaik, dia bisa makan makanan yang paling baik, dia bisa punya istana yang paling baik, dia bisa pakai pakaian yang paling baik, dia bisa duduk di tempat yang terbaik. Itu namanya hidup senang. Tapi Nebukadnezar mengatakan kalimat selanjutnya, aku Nebukadnezar hidup senang dan hidup tenang. Apa itu hidup tenang? Hidup tenang berarti hidup stabil. Hidup tenang lebih baik daripada hidup senang. Hidup seperti roller coaster adalah hidup yang membosankan pada akhirnya. Seorang anak dari Billy Graham bernama Franklin Graham. Nah, papanya juga namanya Franklin Graham ya, dia Franklin Graham Junior. Kalau papanya dipanggil Billy, dia dipanggil Franklin. Nah, Franklin Graham, anak dari Billy Graham, adalah seorang yang sampai umur 21 senang hidup liar. Mau lakukan segala kesenangan. Dan tiap hari pulang ke rumah dengan rokok di mulut, lalu membanggakan kehidupan seperti ini. Satu kali mamanya, yaitu Ruth Graham, marah sekali sama Franklin. Mamanya mengatakan, sampai kapan anak pendeta hidup seperti ini? Franklin menjawab, siapa suruh papa jadi pendeta? Saya nggak pernah suruh kok. Papa cari kerjaan lain aja kalau malu punya anak seperti saya. Mendengar jawaban ini, Ruth marah sekali. Dia ambil asbak di meja, dia pukulkan ke kepala anaknya. Akhirnya anaknya terluka dan darah bercucuran karena pukulan dari asbak. Nah, ini hari ibu ya, ibu-ibu dengarkan nasihat ini baik-baik. Kalau di rumah anakmu ada asbak, anakmu sembarangan, pukul aja pakai asbak. Tapi pastikan usianya 21. Kalau anak umur 7 janganlah. Nah saudara, Franklin dipukul oleh mamanya, pak, kena, lalu darah bercucuran. Kemudian dia harus dijahit dan mamanya gak peduli sama sekali. Setelah pukul dia pergi.
Lalu Franklin bilang, "Ma, lihat yang kau lakukan, kamu bikin saya berdarah, ini harus dijahit." Mamanya mengatakan, "Saya harap kamu tiap hari luka seperti ini sampai bertobat." Waduh, anak itu pergi ke dokter, akhirnya dijahit. Dan dia mengatakan, "Bekas luka ini penting bagi saya. Setiap kali saya bercermin, saya ingat, Mama pernah hantam saya supaya saya bertobat." Ini baik ya, daripada anakmu tidak ada bekas luka, tapi masuk neraka. Nanti neraka dia bercermin, mukanya mulus, tapi sekelilingnya api. Apa gunanya? Nah saudara, Franklin begitu marah, dan dia akhirnya cari dokter. Kemudian dia mulai pikirkan, Mama kenapa begitu marah? Dia terus renungkan, akhirnya dia pergi untuk bersenang-senang lagi. Dia tetap gak mau bertobat, sampai akhirnya dia jalan, kendarai kendaraan, sampai di sebuah tempat ada seperti taman ria. Lalu dia lihat ada roller coaster. Roller coaster itu seru. Orang di dalamnya teriak kesenangan. Waktu jalan dengan cepat, semua angkat tangan berseru kesenangan. Waktu roller coaster itu putar di dalam loop yang 360 derajat. Wah, semua orang senang. Wow, begitu seru mainan ini. Lalu kemudian roller coaster berhenti. Dan kemudian orang-orang itu selesai berseru. Lelahnya muncul, kesenangannya selesai. Mereka buka pengaman, mereka turun dari roller coaster. Dan mereka melanjutkan hidup mereka hari demi hari. Franklin lihat ini, lalu mengatakan, "Kenapa engkau ingin naik roller coaster terus? Hai Franklin, kenapa mau hidup seru terus? Pikirkan hari demi hari engkau hidup. Bagaimana jalani hidup yang stabil? Bagaimana jalani hidup yang biasa? Yang orang bilang membosankan. Bisakah ada ketenangan di dalam menjalankan hidup ini?" Wah, dia mulai pikir, saya bodoh. Karena saya terus cari roller coaster, roller coaster, roller coaster. Akhirnya saya muak, saya mengalami pusing. Saya terus mengalami keadaan mual. Karena saya tidak tahu bagaimana hidup biasa. Itu menggugah dia. Akhirnya dia bertobat. Nah maka saudara sekalian, hidup beres, hidup senang tidak penting. Hidup tenang jauh lebih penting. Kesenangan terus ditawarkan dunia. Engkau bisa jadi orang top, engkau bisa jadi orang kaya, engkau bisa jadi orang populer, engkau bisa jadi orang yang punya uang banyak, engkau bisa bersenang-senang dalam hidup. Tapi yang dunia ini lupa kasih tahu adalah bagaimana stabil menjalani hidup hari demi hari. Karena iklan kayak begini mana laku ya. Pakailah produk kami dan kau akan tahu bagaimana menjalani hidup rutin yang membosankan itu. Enggak seru. Tapi kalau saudara jadi orang hebat, jadi orang idola, jadi orang yang jadi panutan, jadi orang yang paling kunci, jadi seorang yang ada di puncak piramid dari masyarakat. Wah, ini menyenangkan, tapi bodoh. Kenapa? Karena kestabilan hidup, damai, dan juga kestabilan di dalam relasi, kestabilan di dalam menjalankan tugas harian, semua hilang. Coba tanya orang yang menikmati alkohol, dia menikmati seluruh sensasi yang diberikan oleh alkohol ke dalam otak. Begitu orang minum, dia mendapatkan sensasi yang luar biasa. Ketenangan yang membuat dia mempunyai keadaan stabil. Juga keceriaan yang membuat dia menjadi versi yang cukup baik dari dirinya. Ini bisa dilakukan oleh alkohol. Ada orang-orang lain dirangsang oleh alkohol menjadi brutal, menjadi jahat, menjadi sangat-sangat violent. Tapi ada orang yang ketika dipengaruhi alkohol ternyata menemukan dirinya yang lebih friendly, dirinya yang lebih mampu bercakap-cakap dengan orang seperti muncul. Nah itu sebabnya ada lelucon di tengah-tengah kebiasaan orang-orang Batak. Katanya kalau sudah minum tuak, percakapan jadi makin seru. Kalau disuruh pidato di depan, orang Batak itu suka grogi. Nah saya boleh menghina orang Batak ya, karena saya separuh Batak jadi separuh boleh. Nah kalau disuruh bicara depan umum, orang-orang Batak gak suka, grogi. Bagaimana caranya berani bicara depan umum? Mulai minum tuak. Gelas pertama mulai ada ide pembukaan. Gelas kedua mulai ada badan pidato. Gelas ketiga mulai ada kesimpulan pidato. Gelas keempat gak disuruh pun maju. Gitu ya. Ada semacam friendliness. Lalu orang yang minum alkohol tanpa sadar diberitahu oleh dirinya, oleh otaknya. Kamu jadi versi yang terbaik dari dirimu karena alkohol. Kenikmatan, ketenangan, dan juga kemampuan untuk berelasi dimunculkan. Akhirnya badan cari. Waktu cari kemudian akhirnya berhenti, mulai ada withdrawal. Withdrawal bikin orang cari lagi. Terus lakukan itu. Lama-lama syaraf otak mulai rusak. Syaraf otak dirusak oleh alkohol. Ini penelitian konsensus ya.
Kalau saudara bilang itu kan masih kontroversi, enggak. Yang kontroversi itu guna kopi bagi jantung. Itu pun enggak kontroversi, bagus. Nah, saya enggak mau dengar artikel yang bilang enggak. Nah saudara, konsensus mengatakan alkohol merusak sel otakmu. Loh kalau alkohol merusak sel otak, kenapa masih diambil? Karena brings the best side of me. Apa gunanya kamu punya sisi yang baik, tapi sel otak makin rusak. Di dalam tahun-tahun mengkonsumsi alkohol, mulai ada slurring speech. Bicaranya mulai tak terkontrol. Sulit memberikan kaitan antara pikiran dan mulut. Nah kalau saya ada kadang-kadang susah dari pikiran ke mulut, itu bukan karena saya baru minum alkohol ya. Saya kadang-kadang lupa mau bicara apa, terlalu banyak yang mau dibicarakan ke saudara. Jadi kadang-kadang beritanya seperti macet masuk ke pintu gerbang tol yang sempit. Nah saudara sekalian, makin lama makin dapat kerugian. Makin lama makin rusak. Saudara, Beethoven adalah orang yang terus menikmati wine yang terbaik. Akhirnya livernya rusak. Begitu dapat liver yang rusak, pangeran yang sangat dukung dia, yaitu Pangeran Rudolf, sangat sedih. Oh Beethoven sakit. Akhirnya dikirim berkerat-kerat wine terbaik. Ini hadiahnya salah ya. Orang sakit liver kok diberikan lagi kerat-kerat wine yang terbaik. Nah saudara, menikmati, tapi mengorbankan kestabilan. Itu kebodohan. Demikian yang dilakukan oleh manusia yang mencari kesenangan singkat. Carilah kesenangan yang stabil. Nah sekarang pertanyaannya, kalau aku cari kesenangan yang stabil, aku menguasai diriku, aku mengontrol diri, aku hidup suci, aku hidup sesuai dengan Tuhan. Apakah pasti hidupku stabil? Ternyata tidak. Nah ini yang ketiga, ada orang yang kejar hidup baik, ternyata dapatnya keburukan. Dia orang yang saleh, dia orang yang suci, dia orang yang tidak cari kesenangan yang bodoh. Tapi berbagai-bagai derita kena ke dia. Dia hidup baik, fisiknya menderita. Dia hidup sehat, ternyata kena penyakit. Saya punya teman dari Om yang hidup sangat sehat, kena kanker paru-paru. Dia sangat bingung. Dia adalah orang yang sangat peduli kesehatan. Sering tegur papa saya. Dia kenal papa saya juga. Dia mengatakan, Om kalau terus merokok nanti kena kanker paru-paru. Dia yang kena. Waduh, papa saya sedih sekali. Kita semua sedih. Kok dia bisa kena ya? Waktu diselidiki, ada banyak penyebab di tempat industri dia kerja yang mungkin jadi penyebab dia akhirnya terkena kanker paru-paru. Banyak sekali kebingungan tentang penyebabnya. Tapi yang heran adalah kenapa orang jaga hidup baik-baik kok malah kena keadaan sulit? Kenapa orang yang cari hidup stabil, nggak pernah cari kesenangan yang bodoh. Terus cari dengan hikmat hidup yang stabil. Terus tahu bagaimana hidup dalam aturan. Terus mengekang diri untuk berbuat baik, ya, untuk tidak berbuat jahat. Terus mendorong diri untuk berbuat baik. Terus ada di dalam aturan adil dari Tuhan. Tapi kenapa hidup buruk? Nah ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang paling bahagia. Maka di dalam surat Yakobus, Yakobus mengatakan jika kamu harus menderita, padahal kamu hidup baik, itu adalah berkat bagi kamu. Itu kasih karunia besar dari Tuhan, itu anugerah. Nah maka ada 3 level hidup, kesenangan bodoh, kesenangan singkat yang dicari. Yang kedua adalah kestabilan. Yang ketiga, sudah cari kestabilan, dapat penderitaan, itu yang paling tinggi. Dan di dalam langit dan bumi yang baru, orang-orang level yang ketiga inilah yang Tuhan janjikan kepenguasaan kota. Kenapa Tuhan janjikan kepada mereka? Karena orang-orang inilah yang dengan stabil menjalankan hidup yang pantas. Meskipun apa yang diberikan untuk hidupnya seolah-olah membatalkan apa yang mereka kejar. Sudah hidup beres, hidupnya penuh penderitaan. Sudah hidup saleh, tapi penuh penderitaan. Nah ini justru yang akan jadi orang-orang penting di dalam langit dan bumi yang baru. Maka jangan remehkan yang Tuhan janjikan di langit dan bumi yang baru. Mari kejar itu. Saudara jangan cuma puas, mau jadi orang penting di sini. Jadi orang penting di sini, kemudian setelah itu di langit dan bumi yang baru jadi orang gak penting ngapain. Satu kali Profesor Richard Pratt, ahli perjanjian lama, itu memimpin kelas di STTRI dan Institute Reform. Dulu nama STT saya adalah Institute Reform. Kami adakan kelas bersama, gabungan, karena dua-dua adalah di bawah pendeta Stephen Tong sebagai rektor. Nah waktu itu Profesor Richard Pratt mengajar, dan dia kalau mengajar itu kadang-kadang pakai cerita kemana-mana. Dia itu orang yang unik. Kalau mengajar dia suka kutip-kutip bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia yang aneh-aneh. Dia tanya kepada kami, what's Indonesian for crazy? Crazy? Gila. Oh gila, gila. Iya gila. Dia ikutin terus. Jadi ketika ngajar pun keluar kata-kata ini. Have you know this part of the Bible? Ya, oh gila. Nah dia cerita, kalian orang di Indonesia,
setelah lulus dari sekolah teologi ini? Apa yang kamu mau? Jadi pendeta besar, kemudian mobil mewah? Atau kamu lihat kebutuhan bangsa ini dan kerjakan di dalam cara yang mungkin bikin kamu menderita? Berbahagialah kamu, katanya. Kenapa berbahagia? Karena kemungkinan untuk engkau menderita besar di negara ini. Nanti lulus dari sini, engkau melayani, diserang oleh orang-orang yang tidak setuju Kristen. Dengan demikian kamu akan dapatkan posisi sangat baik di dalam langit dan bumi yang baru. Ini kata dia. Lalu dia bilang, kalau nanti kalian sudah dapat posisi yang baru, nanti kalian sudah jadi pemimpin kota-kota yang baru itu, di kota kalian itu ada tukang-tukang sapu. Tolong sapa ya, karena salah satunya saya, katanya. Loh kok Bapak? Iya, karena saya tinggal di Amerika, tugasnya enak, ngajar, duduk di ruang AC, pergi ke kelas yang ada AC, ketemu murid-murid pinter, ya pinter inilah, pinter membesarkan hati ya. Kalau guru-guru Asia kan pinter menjatuhkan. Lu kira lu pinter, nah itu guru Asia. Kalau guru dari barat, wah muridku pinter-pinter, saya ini berbahagia karena saya hidupnya terlalu enak. Nanti saya nggak dapat posisi yang tinggi. Jadi tolong, ketika engkau sudah menjadi penguasa kota-kota, sapalah tukang sapu yang namanya Richard Pratt. Waduh, ada teman saya itu nakal sekali. Dia bilang ke saya, kita suruh aja dia latihan dari sekarang. Jadi tukang sapu. Nah saudara, mari pikirkan hal ini. Tuhan lihat dari atas dan Tuhan bukanlah Allah yang tidak adil. Ada sebagian orang memilih tinggalkan kenyamanan kota asalnya. Pergi ke daerah pedalaman, mulai menikmati pelayanan di tengah-tengah suku-suku yang kejam. Yang punya keliaran luar biasa dengan potensi dibunuh dengan begitu besar. Masa orang ini dengan kita yang hidup seperti ini bisa setara di langit dan bumi yang baru? Jika setara itu tidak benar, ada yang tanya sama saya, Pak, apakah nanti di langit dan bumi yang baru ada urutan pangkat atau semua sama? Saya bilang, kalau semua sama saya akan demo. Saya nggak rela diriku sama dengan No Manson. No Manson harus lebih baik posisinya daripada Jimmy Pardede. Kalau setara saya mau protes. Saya tidak semenderita No Manson. Saya tidak semenderita Jim Carrey. Meskipun namanya William Carey atau siapa namanya? Jim Elliot, Jim Elliot sama-sama Jim, tetapi saya tidak mendapatkan posisi dia yang rela mati bagi Injil. Jadi nggak mungkin sama. Saudara cuma cari hidup nikmat dan bersyukur kepada Tuhan karena hidup nikmat. Tapi orang yang cari hidup beres, tapi dapat penderitaan yang besar, Tuhan kasih berkat sangat besar untuk orang-orang ini. Nah, kenapa diberi berkat besar? Karena mereka mengejar hidup damai, tetapi tidak memperolehnya di sini. Jadi prinsipnya satu, kejarlah hidup damai. Jika saudara ingin hidup baik, bukan kesenangan singkat ya, ingin hidup baik, kejarlah ini. Dan jika Tuhan izinkan engkau menikmatinya di sekarang, berbahagialah. Dan jika Tuhan ingin saudara menikmatinya di langit dan bumi yang baru, lebih-lebih berbahagialah. Tapi yang pasti, kejarlah hidup yang baik. Kejarlah hidup di dalam shalom, di dalam damai. Dan ini yang Tuhan mau orang Israel lakukan dengan adanya Torah. Jalankanlah firman, kerjakanlah Taurat, jalankanlah kehendak Tuhan. Dan kejarlah hidup yang baik. Nah, bagaimana kejar hidup yang baik? Kalau kita lihat di dalam kitab suci, hukum pertama sampai ketiga mengarahkan tentang dedikasi penyembahan kepada Tuhan dan penghormatan kepada namanya. Lalu hukum yang keempat memberikan saat bisa tenang, mendapatkan rest, mendapatkan sejahtera di dalam cicipan, yaitu di hari Sabat. Lalu mulai hukum yang kelima, mulai ada panggilan di dalam aspek yang umum. Yang pertama, jika engkau ingin hidup damai, ingin hidup di dalam keadaan baik, bukan cari kesenangan-kesenangan pendek yang merusak, maka tugas pertamamu adalah hormatilah orang tuamu. Sebab jika engkau menjalankan ini, maka panjang umurmu di bumi. Panjang umur, apakah panjang umur individu? Ya, tapi lebih utama adalah panjang umurnya Israel di tempat yang diberikan Tuhan. Israel akan punya masyarakat yang baik. Israel akan diisi oleh struktur masyarakat yang harmonis, yang polifonis, dan yang berlimpah. Saya dapat istilah polifonis dari seorang ahli di dalam ahli sistematik teologi. Ahli perjanjian lama. Namanya adalah Patrick Miller. Patrick Miller adalah pengajar perjanjian lama di Princeton, dan dia mengatakan seringkali orang ingin masyarakat yang harmonis. Tapi saya ingin orang mengejar masyarakat yang polifonis.
Waduh, apa itu polifonis ya? Saudara kalau mengerti musik, harmoni adalah ketika sebuah melodi dan iringannya ada di dalam kunci yang mendukung. Tapi polifoni adalah ketika kunci yang mendukung itu tidak sepenuhnya bisa mengcover seluruh kekayaan dari nada yang dimainkan di dalam bentuk polifoni. Maka polifoni mempunyai keteraturan yang bukan bersifat unison, bukan satu suara. Juga bukan bersifat suara harmonis. Kalau saudara dengar polifoni, saudara akan sadar, polifoni bukan hal yang mudah untuk dimainkan. Ketika Calvin Abdiel ada di sini, dia tampilkan beberapa karya. Lalu saya tanya, karya apa yang paling sulit kamu mainkan? Dia mengatakan, saya susah sekali main Bach. Kenapa susah main Bach? Karena kiri dan kanan kayak punya kehidupan yang berbeda. Kayak kiri tinggal di Amerika, kanan tinggal di Iran. Lalu dua-duanya main, kelihatannya nadanya masing-masing. Kadang-kadang ada 2 melodi, kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Lalu dari melodi-melodi yang kaya itu seperti nggak ada kaitan, tapi kok nyambung ya? Maka saudara kalau pelajari, waduh rasanya segala level polifoni itu diselidiki oleh Bach dan dimainkan oleh dia. Di dalam Art of Fugue misalnya, di bagian awal ada melodi yang tenang, tapi kemudian dilimpahkan dengan sangat kaya. Dam, da, 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 da. Da, 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 da. Seperti ada beberapa orang nyanyi dengan lagu yang seperti beda, tapi kok nyambung. Nah itu namanya polifoni. Maka Patrick Miller mengatakan kita maunya kejar masyarakat harmonis. Coba berani enggak? Terobos di dalam kelimpahan yang luar biasa ada masyarakat yang bersifat polifoni. Dan Patrick Miller mengatakan itu yang Tuhan mau dengan hukumnya. Hukum Tuhan tidak menjadikan semua orang mirip. Bukan uniformity. Kuyper sangat benci masyarakat uniform. Yang seragam itu jelek. Tapi tidak boleh bentur. Maka masyarakat yang bersifat satu. Bukan uniform, tapi unity. Kesatuan, bukan keseragaman. Nah kita kadang-kadang maunya keseragaman. Orang yang cuma tahu seragam, itu nggak cocok jadi pemimpin. Karena orang yang cuma tahu seragam, dia akan singkirkan keluar banyak orang lain yang dianggap beda. Saudara mesti bersyukur ya, karena Pak Stephen Tong, nanti saya akan umumkan mengenai apa yang dikerjakan oleh pemuda di tempat ini. Nah Pak Stephen Tong adalah orang yang sangat mau terima orang, bahkan di dalam pendirian yang berbeda. Di dalam gerakan ini, hamba-hamba Tuhan mempunyai cara berpikir meskipun di dalam tradisi besar dari teologi reform. Tapi mempunyai keberhutangan terhadap aliran-aliran yang beda-beda. Ada yang dipengaruhi oleh Puritan. Seperti misalnya Pendeta Agus. Pendeta Agus kalau khotbah itu pasti akan kutip tokoh-tokoh yang bukunya ada di Reform Puritan Library. Nah dia kutip, dia sangat dipengaruhi oleh Puritan. Lalu setelah itu ada orang seperti Pendeta Billy. Yang kalau berkhotbah dia banyak menimba dari teologi yang lebih modern. Tapi kemudian dikaitkan dengan tradisi Calvin. Nah ini keunikan dia. Gali dari teologi modern. Tapi kemudian disesuaikan dengan kerangka berpikir tradisi reform. Berdasarkan reformatoris punya teologi, Luther dan Calvin. Ada yang sangat menekankan sejarah gereja. Ada yang sangat menekankan filosofi reform, seperti Pendeta Yadi. Ada yang sangat menekankan tradisi Westminster, seperti Pendeta David. Keragaman ini disatukan oleh Pak Stephen Tong, sehingga seluruh gerakan ini mempunyai hamba Tuhan, yang pendirian teologinya menjadi polifoni di dalam gerakan ini. Tapi kalau pemimpinnya sempit, maunya harmoni. Pokoknya yang cuma tradisi ini, yang lain out. Nah ini pemimpin yang jelek. Nah saudara ikuti Alkitab, saudara tidak harus uniform. Saudara mulai melihat keragaman, mulai melihat keunikan, keberbedaan. Dan menyadari di dalam kelimpahan yang seperti beda, ternyata bisa ada kesatuan. Nah ini yang saya sangat harapkan boleh terjadi di dalam kehidupan Kristen kita. Menikmati kelimpahan yang besar. Nah maka mari belajar untuk mempunyai bidang hidup yang limpah. Mari jalani apa yang kita inginkan untuk lakukan di dalam Tuhan. Dan hukum Tuhan akan mengarahkan kita untuk limpah. Tetapi ada prinsip yang tidak bisa dilanggar. Bukan demi harmoni, tapi demi polifoni di dalam keindahan. Maka kalau ditanya apa beda harmoni dan polifoni? Harmoni disatukan dengan keteraturan. Polifoni disatukan di dalam kelimpahan. Makin limpah dan indah, makin dianggap satu. Maka kadang-kadang kelimpahannya sulit dideteksi. Nah ini sesuatu yang bisa kita gali dan pelajari. Saya kadang-kadang ambil tema lalu tidak selesai bahas. Supaya harap saudara gali
dan cari sehingga saudara jauh lebih ngerti daripada saya. Setelah saya mengungkapkannya, saudara bisa dalami lebih lagi. Nah maka saudara sekalian, waktu baca kitab suci, saudara sadar, saudara punya kelimpahan-kelimpahan yang Tuhan mau kerjakan. Yang tidak tentu dikerjakan orang lain. Ada unity, tapi bukan uniformity. Lalu setelah itu apakah yang menyatukan? Yang menyatukan adalah adanya keteraturan di dalam masyarakat. Adanya hierarki yang bukan bersifat menindas. Adanya urutan di dalam masyarakat yang tidak disebabkan oleh hukum dan ancaman dari aturan hukum. Nah saudara kalau punya bos, saudara relasi kerja dengan bos diatur oleh hukum. Tapi saudara punya orang tua, relasi saudara dengan orang tua tidak diatur oleh hukum yang membuat saudara dipidanakan, kecuali saudara melanggar hukum yang memang akan mempidanakan orang di dalam masyarakat. Adakah hukum yang mengatakan kalau mama bilang sekarang waktunya makan siang, harus makan siang? Adakah itu di undang-undang? Adakah peraturan? Lalu ketika anak mengatakan, enggak mau. Mama mengatakan, bentar ya, menurut KUHP nomor segini, jika ada anak dalam keluargamu yang menolak makan siang dalam waktu ibunya, maka dia didenda kurungan penjara minimal sekurang-kurangnya 2 bulan, dan denda sekurang-kurangnya 15 juta. Nah nak, ada loh nak. Lalu anak jadi ketakutan, oh ada ya, ancaman pidana ya? Ada, oke ma, kalau gitu mari makan berdasarkan waktu mama. Enggak ada. Anak cuma dengar orang tua bilang, nak makan. Lalu anak itu dengan segera makan. Kadang-kadang dengan enggan, kadang-kadang ngelawan. Tapi ngelawannya itu kan ngetes. Kalau aku menolak kira-kira mama sengotot apa ya? Sekarang waktunya makan. Enggak. Kenapa enggak? Masih kenyang. Kamu makan kemarin masa masih kenyang? Enggak mau. Harus makan. Enggak mau. Plok. Oke, nah gitu ya, sudah ada plok dulu. Nah ini anak menguji orang tua. Nah ini adalah aturan di dalam keadaan yang sangat teratur secara struktur, tapi tidak ada paksaan di dalamnya. Bagaimana ada masyarakat yang bisa seperti ini? Saudara, masyarakat seperti ini harus ada. Saudara coba lihat di Indonesia beberapa tahun terakhir ini ya. Polisi seringkali menjadi tokoh antagonis. Sehingga mereka kurang sering muncul di jalanan. Lalu kalau muncul di jalanan pun santunnya bukan main. Ada saat-saat tertentu kurang santun. Misalnya saat-saat ganjil genap itu polisi galak-galak. Saya pernah kena ganjil genap. Bapak tahu tidak ini daerah ganjil genap? Saya bingung ya, saya belok kiri masuk ke daerah ganjil genap. Dia tunggunya 100 meter di depan. Padahal kalau dia tunggu agak awal, saya bisa disuruh putar balik. Pak jangan masuk sini pak, putar. Saya putar, nggak harus didenda. Tapi dia tunggunya 100 meter ke depan. Setelah saya masuk kira-kira 50 meter di jalur ganjil genap. Begitu masuk 50 meter, langsung dia hentikan. Bapak tahu ini jalur ganjil genap? Oh maaf pak, kita mundur. Maaf, sudah 50 meter masuk. Harus didenda. Wah saya pernah kena, waktu itu ada kunjungan, ada membesuk orang, melayat orang yang satu keluarga dari jemaat yang keluarganya meninggal. Kami mau pergi, dihalangi. Maaf, ini tempat ganjil genap. Boleh lihat SIM dan STNK? Lalu saya ingat, ini harap saudara jangan anggap ini satu aturan pasti ya. Saya ingat waktu itu pendeta Benyamin mengatakan, kalau bilang saya pendeta biasanya lolos. Maka saya langsung pakai ini, Pak saya pendeta, saya mau kunjungi jemaat, ada yang meninggal orang tuanya. Kami lagi bersedih, lagi berduka. Polisinya dengarnya, oh bapak pendeta. Oh bapak bilang dong, kalau gitu bapak mundur aja. Berhasil loh. Bapak mundur aja, tapi saya nggak bohong ya, memang aku pendeta dan memang mau kunjungi orang yang meninggal. Nothing wrong. Nah polisinya baik, dia suruh mundur, kemudian putar balik dia mengatakan, Pak ada jalur, Bapak mau ke rumah sakit, ke rumah duka yang mana? Mau ke rumah duka ini. Oh jangan lewat sini, lewat yang sana. Saya sih sudah tahu ada jalur sana, tapi macet. Jalur ini lebih pendek. Nah lewat jalur sana saya, oke Pak, baik. Akhirnya kami putar balik dan selamatlah gitu ya. Nah tapi polisi jarang muncul. Akibatnya apa? Akibatnya orang yang naik motor nggak mau pakai helm. Ngapain pakai helm? Sudah keras kepala kok. Lalu sembarangan naik motor nggak pakai helm. Saya sangat ngeri. Kadang-kadang lihat keluarga ya, ada bapak, ada ibu, 2 anak kecil di tengah. 4 gak ada yang pakai helm. Ngeri sekali loh. Saudara pikir motor itu sepeda roda 3. Motor itu bisa melaju sampai 80 km per jam. Dan kadang gak terasa. Waktu sudah melaju begitu cepat, kalau jalan kosong kecepatan itu kan relatif ya. Saudara gak ada perbandingan. Bisa maju begitu cepat. Ada kucing lewat, lalu saudara tabrak, saudara bisa mati. Di Bali G ada seorang hampir meninggal. Koma berapa lama? Karena motornya tabrak seekor anjing yang mendadak nyebrang jalan.
Anjing kalau nyebrang ya nyebrang, dia mana peduli lihat kiri kanan. Dia cuma tahu kalau saya mati juga masuk belanga selesai. Nah maka anjing ditabrak, dia jatuh, masuk rumah sakit begitu lama. Nah saudara, banyak orang tidak mau pakai helm. Kenapa? Karena aturannya kurang mengancam. Yang mengancam gak ada. Tapi kalau ada polisi yang siap mendenda, langsung kena. Nah saya kalau pesan ojek online ya, begitu datang lalu ojek online sih enggak, tapi ojek biasa dulu, belum ada ojek online. Itu jarang ada ojek yang bawa helm tambahan. Ojek online kan diwajibkan ya, tapi dulu mana ada. Waktu pesan ojek, ojek, langsung ojeknya mundur, minggir. Lalu saya minta helm, helmnya mana? Jawabannya selalu mirip, tenang Pak, enggak ada polisi. Saya itu enggak pernah pakai helm untuk menghormati polisi. Jadi untuk menghormati polisi, mari kita pakai helm. Enggak loh. Kenapa pakai helm? Ya saya enggak mau mati. Saya enggak mau kepala terbentur lalu cacat seumur hidup. Saya enggak mau jadi orang yang gangguan otak sampai mati, nggak bisa pikir, nggak bisa bicara, nggak bisa apa. Nggak mau. Saya pakai helm karena saya rasa perlu pakai helm. Nah maka meskipun tidak ada aturan yang menekan, orang tetap bisa menjalankan. Nah ini terjadi karena apa ya? Saudara, semua negara perlu hukum, tapi kenapa ada bangsa yang lebih bisa mengapresiasi aturan dan ada bangsa yang sembarangan dengan aturan? Ini sesuatu yang harus diselidiki. Dan ada pembeda yang sangat penting di dalam penyelidikan dari beberapa orang. Nah salah satunya adalah yang dilihat, diamati, dan kemudian ditawarkan oleh seorang namanya Carl Trueman. Carl Trueman adalah seorang ahli sejarah. Jadi base yang dia berikan untuk kesimpulan adalah penyelidikan masyarakat secara historis, bukan secara geografis di zaman ini. Nah dia mengatakan masyarakat zaman kuno itu dibagi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok di mana familial attachment, keterkaitan kekeluargaan itu tidak punya unsur di atasnya. Ini biasanya akan jadi attachment yang sifatnya sangat tidak bisa diterapkan di masyarakat sosial. Misalnya, saudara menghormati orang tua hanya karena menghormati orang tua, tanpa ada alasan. Ini akan buruk karena ternyata masyarakat luas tidak dapat berkat apa-apa lewat komitmen keluarga seperti ini. Tapi kemudian ada yang kedua, yaitu attachment berkait dengan kekuatan di luar yang sifatnya bukan kitab suci. Ini akan membuat adanya tribal konflik yang besar sekali. Orang yang mengatakan taat orang tua, kenapa? Karena Dewa Odin bilang begitu. Nah ini akan menyebabkan ada komitmen keras kepada keluarga, tapi kebrutalan di dalam menghadapi suku. Familial attachment sangat kuat, akhirnya sulit untuk mendapatkan kedamaian dengan suku atau kebiasaan yang lain. Tunduk kepada orang tua tanpa ada otoritas di atas orang tua, menyebabkan tidak adanya kaitan antara keluarga dan masyarakat sosial. Tunduk kepada orang tua karena ada dewa-dewa di balik, menyebabkan tribal attachment yang menyebabkan konflik dengan suku yang lain. Tapi ada yang ketiga, penghormatan kepada orang tua karena menginginkan damainya Tuhan terjadi. Ini menjadi berkat yang besar. Kenapa tunduk kepada orang tua? Karena aku ingin Tuhan menjadi prinsip yang diterapkan di mana-mana. Aku taat orang tua karena Tuhan. Tuhan yang suruh kok. Nah karena aku taat orang tua oleh sebab Tuhan suruh, aku terbiasa menginginkan kehendak Tuhan jadi. Dan ini yang akan dibawa. Sehingga orang akan menyadari ada otoritas. Saya tunduk kepada otoritas karena Tuhan. Dan otoritas yang dijadikan otoritas. Lalu saya tunduk kepadanya oleh karena Tuhan. Ini otoritas yang membuat saya tidak sembarangan hidup. Dan mampu mengaitkan otoritas di rumah keluar. Orang yang terbiasa menghormati orang tua oleh karena Tuhan. Akhirnya terbiasa menghormati aturan juga karena Tuhan. Kenapa lampu merah kamu berhenti? Karena Tuhan. Kenapa engkau pakai helm? Karena Tuhan. Kenapa engkau tidak korupsi? Karena Tuhan. Kenapa selalu karena Tuhan? Karena saya percaya Tuhan itu baik. Dan apa yang dia rancang untuk masyarakat juga baik. Nah maka masyarakat kita perlu untuk menangani otoritas dengan cara yang tepat. Bagaimana otoritas dilaksanakan? Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keunggulan, tapi karena Tuhan. Taat kepada orang tua. Kenapa taat? Karena Tuhan. Saudara, anak-anak Israel, waktu mereka sudah umur 13, mereka akan tinggalkan rumah untuk belajar. Bukan lagi dari orang tua, tapi dari para imam, para rabi. Nah waktu rabi mengajar, mereka akan mendapatkan pengertian yang baru mereka dapat, freshly received. Mereka terima dengan segar. Lalu mereka diskusi dengan orang tua. Orang tua mereka adalah orang tua yang dapat pengajaran ini puluhan tahun yang lalu. Sudah berkarat di otaknya. Waktu anak tanya, Papa, Rabi mengajarkan
tafsiran tentang hukum kedua. Papa pilih tafsiran yang mana? Papanya lupa. Hukum kedua tafsirannya ada apa aja. Masa papa nggak tahu? Aduh papa lupa. Si anak mulai merasa, kok papa kurang ngerti seperti saya ya? Aku lebih mengerti Torah daripada papa. Tapi hukum Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu. Hormat itu apa ya? Hormat nggak tentu taat. Saudara boleh nggak taat, tapi tetap hormat. Apa itu hormat? Hormat berarti saya mempunyai perasaan segan kepada mereka, walaupun mereka secara pengetahuan di bawah saya. Orang tua dan anak itu, semua orang tua berharap ini ya. Semua orang tua dalam relasi dengan anak berharap anaknya melampaui orang tua. Itu yang normal. Kalau orang tua ingin anaknya terus nomor 2 dibandingkan dia, itu orang tua nggak normal. Kalau papa mengatakan, nak, papa juara 1 renang, kamu harus juara 2 ya. Awas loh kalau lu berani juara 1, menyaingi papa, itu papa gila. Nah kalau papa yang sejati akan mengatakan, aku ingin anakku melampaui aku. Dan waktu anaknya melampaui, anaknya nggak bisa bilang, hehe papa kalah ya, sekarang papa taat sama saya ya. Hormatilah anak, karena anak IQ-nya lebih tinggi. Nggak bisa. Papa tetap dihormati sama anak, walaupun pengetahuan anak lebih bagus daripada pengetahuan papa. Banyak dari kita mendapatkan, makin anak bertumbuh, masuk ke usia remaja, masuk ke usia dewasa, ternyata punya pengertian lebih hebat dari kita. Saya kadang-kadang heran sama anak saya yang umur 5. Dia dengar apa kok bisa cepat sekali belajarnya ya. Saya langsung merasa inferior. Wah dia lebih pintar dari saya. Lalu karena dia lebih pintar dari saya, maka saya harus menghormati dia gitu ya. Anak saya mulai mengatakan, papa, hormatilah anakmu yang pintar ini. Papa bodoh, hormati anak pintar. Nggak bisa. Tetap anak pintar, hormati papa bodoh. Tapi papa bodoh, mana bisa saya dapat apa-apa dari papa. Engkau menghormati bukan karena engkau perlu dia sebagai guru. Terus apa dong? Engkau menghormati karena apa? Oh karena papa itu sumber uang. Ini satu orang anak lari dari gereja. Ngambek, nggak mau ke gereja lagi. Dia juga ngambek, nggak mau pulang ke rumah. Dia pergi ke rumah temannya nggak mau pulang. Akhirnya orang tuanya minta saya yang bujuk dia. Lalu saya kunjungi teman saya ini. Saya bilang, balik dong, orang tuamu sudah kangen. Kamu pulang aja. Dia bilang, nggak mau. Ayolah pulang, nanti kapan? Minggu depan. Kenapa minggu depan? Karena minggu depan uangnya udah habis. Gitu ya. Jadi dia kabur dari rumah, dia bawa uang. Masih bisa cukup hidup 1 minggu. Begitu uang habis pulang. Ini bukan hormat yang Tuhan mau. Aku hormati orang tua. Kenapa? Karena masih perlu. Masih disupport. Nanti kalau aku sudah punya uang sendiri, saya akan bebas dari hormat. Bukan juga. Engkau bukan hormat orang tua karena orang tua bisa membiayai. Waktu mereka sudah tidak bisa membiayai, waktu mereka sudah tua, saudara sudah punya penghasilan sendiri, dan mereka menumpang di rumahmu, saudara tetap harus hormat kepada mereka. Ini sesuatu yang sangat-sangat indah sebenarnya. Kenapa orang tua dihormati? Lebih pintar? Bukan. Lebih kaya? Juga bukan. Lalu kenapa? Tuhan menginginkan adanya prinsip urutan yang bukan bersifat hierarkikal dari dunia. Bagaimana belajar tunduk? Bagaimana belajar hormat? Ini dipelajari secara alamiah di rumah. Nggak ada anak perlu belajar segan kepada orang tuanya. Anak naturally akan punya perasaan segan. Anak naturally ingin bergantung pada orang tuanya. Anak secara natural menikmati kehangatan dari penjagaan dan pemeliharaan orang tuanya. Dan anak secara natural akan mendevelop perasaan kagum kepada orang tuanya. Ini yang orang tua tidak boleh rusak. Dari awal Tuhan sudah berikan ini. Maka anak-anak harus pelihara. Tetap punya penghormatan kepada orang tua oleh karena Tuhan. Tuhan yang mau. Dari sinilah masyarakat akan jadi baik. Saudara mulai menghormati otoritas bukan karena paksaan, bukan karena sogokan, tetapi karena ini yang pantas di hadapan Tuhan. Dan dengan demikian masyarakat akan baik. Dan jika masyarakat akan baik, berarti masyarakat ini mempunyai umur yang panjang, mempunyai lanjut usianya. Budaya yang baik tidak cepat punah. Budaya yang baik akan dipelihara oleh Tuhan. Nah budaya Kristen pasti dipelihara. Budaya umat Tuhan pasti dipelihara. Bagaimana cara dipelihara? Jalankan penghormatan kepada orang tua. Maka anak-anak hormatilah orang tuamu. Di dalam kitab Imamat pakai bahasa bukan hormat tapi seganlah. Anak-anak seganlah kepada orang tuamu. Maka perhatikan di sini bukan taat buta. Kalau papa bilang jangan pergi ke gereja, saudara boleh melawan. Saudara mengatakan saya harus ke gereja, saya orang Kristen. Tapi lawan dengan hormat. Bicara dengan baik. Jangan naikkan suara. Anak-anak bicara ke orang tua harus sopan meskipun kau tidak setuju. Nah ini sesuatu yang sangat indah. Praktekkan hal ini
dan saudara akan menjalankannya juga di dalam masyarakat. Waktu masyarakat dibentuk dari pembentukan penghormatan, maka masyarakat ini akan menjadi masyarakat yang menghormati yang lebih tua. Ada seorang bernama Walter Brueggemann, dia ahli perjanjian lama. Dia mengatakan budaya yang agung adalah budaya yang menghormati tua. Yang tua dihormati, termasuk yang tua secara pemikiran. Belajar dari sejarah, belajar dari pengertian-pengertian kuno, lalu dengan tunduk mengatakan, inilah guruku. Agustinus hidup di abad yang keempat, ini guruku. Dia sudah sangat tua, sudah lama mati. Calvin hidup di abad yang ke-16. Dia guruku, meskipun dia sudah sangat tua, dia sudah lama mati. Nah, orang yang menghargai sejarah adalah orang yang mengerti menghormati yang lebih tua. Dan ini semua dimulai prakteknya dari keluarga. Keluarga itu sangat penting. Dari keluarga masyarakat akan dibangun. Itu sebabnya di dalam zaman kita keluarga dihancurkan. Siapa yang hancurkan? Gerakan anti kemanusiaan. Manusia dikacaukan. Gender dibuat bias, dibuat fluid. Tidak lagi ada kepentingan secara fisik. Tidak ada lagi pengertian manusia yang lama, yang stabil, dan yang dipelihara di dalam tradisi umat Tuhan. Lalu keluarga mulai dihancurkan. Pernikahan dianggap tidak penting. Satu laki-laki dengan satu perempuan diganti laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan. Relasi penghormatan di dalam pernikahan diabaikan dengan pergaulan yang sembarangan. Semua hal yang berkait dengan identitas manusia dan asal-usul manusia dibentuk yaitu keluarga. Semua dikacaukan oleh setan. Pakai gerakan. Maka kita perlu gereja sebagai gerakan untuk menyeimbangkan kembali. Sehingga keluarga tidak dihancurkan oleh si jahat. Nah, itu sebabnya sangat penting untuk melihat bagaimana keluarga menjadi seed, menjadi benih untuk masyarakat akhirnya dibangun. Keluarga membangun bukan dengan mengajar saja, tapi dengan mempraktekkan kehidupan di dalam ordo yang penuh cinta kasih. Ordo yang tidak menekan dengan hukuman dan ancaman. Ordo yang tidak menjadi tunduk karena ada kekuatan finansial atau karena ada pengetahuan lebih. Ordo di mana tunduk dan perasaan kagum diberikan oleh karena Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memberkati dan memimpin kita menjalani kehidupan sedemikian di dalam keluarga kita. Tema BCN dan NRITC juga tema yang kait dengan hari ini, yaitu menghormati orang tua. Di BCN, kasihilah Tuhanmu dan kasihilah papa mamamu. Ini tema untuk BCN. Di NRITC, kasihilah Tuhan dan orang tuamu. Nah, kiranya di dua event ini banyak orang-orang bisa berbagian mendapatkan pembentukan dari Tuhan. Kiranya Tuhan sertai dan pimpin dua event ini, membuat anak-anak dan remaja tahu Tuhan harus dihormati dan Allah harus dihormati. Menghormati orang tua adalah bagian dari mentaati Allah. Dan ada janji, jika engkau konsisten lakukan ini, masyarakatmu akan baik, akan panjang usia budayamu, akan panjang artinya limpah, stabil di dalam keadaan damai. Mari kita harapkan ini untuk generasi yang berikut dengan mengharapkan mereka mengerti bagaimana mentaati Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon berikanlah kami hikmat untuk mengerti bagaimana mentaati Tuhan. Dan biarlah keluarga kami menjadi keluarga di mana ketaatan, kebertundukan, dan juga perasaan segan boleh diberikan kepada mereka yang layak menerimanya. Biarlah anak-anak belajar menghormati orang tua, dan orang tua belajar membentuk hidup supaya menjadi teladan bagi anak-anak. Kiranya Tuhan tolong kami semua di dalam segala kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.